Salam sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya John Simon dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk kehidupan yang lebih baik. Para sahabat yang budiman, pada minggu ini di kelas yang saya ampu, saya ingin membagikan beberapa perspektif hermeneutik terkait dengan beberapa terobosan dan metode penafsiran untuk memahami lebih jauh dan lebih progresif terkait dengan teks-teks keagamaan atau teks-teks suci keagamaan yang perlu dipahami secara baik, tentu berdasarkan satu pendekatan yang kontemporer yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tetapi juga dibaktikan. Yang utama adalah dibaktikan bagi upaya-upaya untuk hidup yang emansipatoris di tengah-tengah tantangan yang semakin kompleks pada saat ini. Salah satu metode tafsir yang agak baru dan saya kira teman-teman sudah pernah mendengar, yaitu penafsiran yang disebut tafsir estetis. Nah, tafsir estetis adalah upaya kita untuk memperjumpakan dalam perjumpaan yang setara, yang masing-masing kita dudukkan secara setara dan saling belajar, dan pada akhirnya ada komparasi, ada similaritas, ada perbandingan untuk menemukan apa yang membedakan dua sumber pengetahuan yang kita ingin telaah, dan kemudian menemukan juga apa yang menyamakan dari dua hal itu dalam rangka kita menemukan insight atau komparatif yang bersifat orienting dalam rangka kita belajar dari masing-masing sumber untuk mentransformasi hidup menjadi hidup yang lebih baik. Nah, saya pernah dalam telaah saya dalam buku Merayakan Sang Lian, saya memperjumpakan sebuah novel yang berjudul Sang Mahaguru, sebuah novel tentang seorang sejarawan, bahkan seorang mistikus Islam yang sangat terkenal, yaitu Ibnu Khaldun. Dan kemudian saya mempertemukan dengan sebuah bagian dalam Alkitab, yaitu kitab Daniel, dan di dalamnya saya ingin memperlihatkan sebuah perintah yang pernah diucapkan oleh seorang raja yang bernama Nebukadnezar, dan perintah tersebut sungguh mencengangkan, karena kalau ada orang yang tidak bisa menafsir mimpinya, maka seluruh orang yang pandai, orang yang bijak, orang yang termasuk cendekiawan akan dibantai atau akan dimusnahkan. Apa yang menarik, Bapak Ibu, saudara-saudara dan para sahabat, ketika kita belajar dari novel Sang Mahaguru dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun juga menghadapi sebuah tantangan yang tidak mudah di zamannya. Ketika Damaskus dihancurkan oleh kekuatan yang baru muncul, yang sangat mematikan, yang menimbulkan teror di dunia Arab pada waktu itu, yaitu kekuasaan Timur Leng. Timur Leng menghancurkan Damaskus dan berencana juga akan mengekspansi beberapa tempat-tempat yang lain di Timur Tengah, termasuk Mesir. Dan kita tahu dalam cerita itu ada upaya besar dari Ibnu Khaldun untuk menghentikan kekejaman Timur Leng atau Sang Timur, agar kematian tidak muncul di mana-mana, agar wabah yang menakutkan dunia pada waktu itu, di mana kematian terjadi di mana-mana, tidak menjadi sesuatu yang terus-menerus bahkan bisa diakhiri. Dan
upaya Ibnu Khaldun adalah konkret. Dia bertemu dengan Timur Leng, dan dalam pertemuan itu dia mengajukan sebuah pertanyaan, dan pertanyaan ini bagaikan torpedo yang meruntuhkan arogansi dan semangat totaliter yang penuh kekerasan dan melihat orang lain hanya sebagai lawan yang harus dimusnahkan. Ibnu Khaldun bertanya kepada Timur Leng, mengapa orang mati memimpin orang hidup? Ini sebuah pertanyaan yang kemudian tidak sekadar ditujukan kepada Timur Leng, tetapi Timur Leng juga mengalami perenungan atas pertanyaan ini. Apakah dia memang termasuk yang disebut sebagai orang mati yang memimpin orang hidup? Dan rupanya dalam novel itu dikatakan Sang Timur ini berefleksi. Dia mengalami transformasi, dan pada akhirnya dia membatalkan rencana untuk mengekspansi dan menteror, bahkan memunculkan roh kematian di Mesir. Dan itu berkat dari pertanyaan torpedo, mengapa kepada seorang tiran seperti Timur Leng. Demikian juga teman-teman, ketika kita baca Daniel, di dalam bacaan itu juga ditemukan sebuah pertanyaan yang berangkat dari kata mengapa. Mengapa perintah yang mematikan ini harus dikatakan? Sehingga perintah ini membuat orang ketakutan, membuat orang kemudian tidak bisa bebas untuk berusaha menjawab pertanyaan sang raja. Mengapa harus penuh dengan tekanan, teror, bahkan dihantui dengan kematian? Inilah yang membuat pada akhirnya pertanyaan mengapa dari Daniel itu ditujukan kepada Nebukadnezar. Dan seperti Timur Leng, Nebukadnezar mengalami transformasi diri. Dia merenungkan pertanyaan yang bagaikan torpedo meruntuhkan arogansi Nebukadnezar. Dan pada akhirnya dalam cerita itu Nebukadnezar membatalkan perintah untuk mengeksekusi mati semua kaum cerdik pandai, cendekiawan, kalau mereka tidak bisa memberikan makna atas mimpi yang ia punyai. Teman-teman yang budiman, dalam rangka kita memahami teks-teks suci keagamaan, poin pentingnya bahwa kita bisa mempunyai berbagai macam mediasi dalam rangka memahami yang lebih baik dari konteks yang kita hidupi hari ini. Salah satunya adalah dengan memperjumpakan antara teks keagamaan dengan sastra-sastra seperti novel yang saya katakan tadi. Tujuannya apa? Tujuannya ingin menemukan insight, melakukan komparatif, tetapi komparatif yang bersifat orienting, agar dengan kita saling belajar, kita menemukan dobrakan-dobrakan, transformasi spiritualitas yang membuat kita pada akhirnya memaknai hidup ini sebagai hidup yang penuh dengan bela rasa, memastikan bahwa roh kehidupan itu mengalahkan roh kematian. Dan dengan cara demikian kita tahu bahwa di tengah abad yang penuh dengan ketakutan, teror, intimidasi saat ini, maka kita bisa memastikan bahwa kita adalah orang yang menjadi seperti Khaldun, menjadi seperti Daniel, yang ingin menghadirkan roh kehidupan di tengah roh kematian. Demikian catatan saya dalam diskusi pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali dalam sesi diskusi hermeneutik sebagai seni memahami.